Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke mata kuliah konseling gizi sesi ke-7. Jadi, sesi ini menceritakan tentang bagaimana kita mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor penyebabnya, yang mana tujuannya adalah supaya kita sebagai ahli gizi itu paham faktor-faktor apa yang menyebabkan sebuah masalah kesehatan. Nah, nanti dengan memahami itu kita bisa memberikan intervensi yang tepat gitu ya, mana yang akan kita intervensi sehingga hasilnya lebih efektif seperti itu. Jadi outline kita hari ini ada 4. Yang pertama gambaran masalah gizi di Indonesia, lalu identifikasi masalah gizi di Indonesia, lalu faktor determinan masalah gizi, dan metode pemecahan masalah gizi. Kita akan mulai dengan outline yang pertama terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan membahas tentang latar belakangnya. Jadi kenapa kita perlu memahami cara identifikasi masalah gizi seperti itu. Jadi ahli gizi itu untuk dapat memberikan konseling dan memberikan pendidikan gizi, yang mana kalau pendidikan gizi itu secara umum ya, ahli gizi itu harus memahami masalah-masalah gizi dan faktor penyebabnya. Jadi seperti yang saya ceritakan, ketika kita menghadapi sebuah masalah gizi, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, untuk menentukan intervensi kita harus memahami, oh ternyata misalnya stunting itu terkait dengan PHBS juga, terkait dengan kebersihan juga. Nah, mungkin kita akan mengintervensi tentang itu gitu. Lalu setelah itu, dalam menyelesaikan masalah, ahli gizi harus mampu menentukan prioritas pada sumber daya yang terbatas. Jadi kita tahu bahwa sumber daya kita terbatas gitu. Kita tidak bisa mengintervensi seluruh faktor penentu stunting misalnya. Nah, sehingga kita harus melihat dari faktor-faktor tersebut mana yang menjadi prioritas kita, mana yang bisa kita lakukan intervensi tergantung dari ketersediaan sumber daya, lalu kemudahan untuk intervensinya gitu. Jangan sampai kita dengan sumber daya yang terbatas memilih intervensi yang yang dia rumit gitu ya, sehingga kita tidak bisa akhirnya intervensi itu tidak berjalan dengan efektif seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat masalah gizi dan kesehatan di Indonesia itu sebenarnya banyak ya, hanya saja ini saya coba petakan mungkin yang sangat terkait dengan gizi seperti itu. Yang pertama adalah angka kematian ibu, lalu ada angka kematian bayi, ada malnutrisi, baik itu gizi kurang, gizi lebih, kurus, obesitas, dan lain-lain seperti itu. Lalu ada ibu hamil kurang energi kalori, lalu penyakit tidak menular, di mana status gizi balita berdasarkan hasil Riskesdas 2018 secara nasional, gizi kurangnya ada 13,8%, gizi buruk ada 3,9%, pendek 19,3%, dan sangat pendek 11,5%, sehingga total stuntingnya sekitar 30 ya, 30,8 seperti itu. Lalu ada juga kurus dan sangat kurus dan gemuk seperti itu. Jadi memang malnutrisi itu banyak ya yang bisa kita gali, aspeknya banyak gitu, nggak cuman kurus dan gemuk gitu, tapi juga bisa tentang pendek seperti itu. Lalu ibu hamil anemia itu cukup tinggi 48,9%, dan ibu hamil KEK itu juga di atas 10% ya, ada 17,3%. Nah, jadi Indonesia itu masalah gizinya dan kesehatannya itu bisa yang berkaitan langsung dengan gizi, misalnya status gizi anak, maupun yang tidak langsung, misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi itu tidak serta-merta karena status gizi gitu ya, bisa juga karena faktor-faktor yang lain gitu. Nah, masalah gizi tersebut membutuhkan intervensi, salah satunya pendidikan gizi dan konseling gizi yang kita pelajari saat ini gitu kan. Konseling itu juga bagian dari pendidikan gizi, yang mana tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, juga merubah perilaku kesehatannya ke arah yang lebih positif. Misalnya, dengan ibu yang punya resiko kehamilan tinggi, kita berikan intervensi pendidikan
Sehingga ibu tersebut bisa lebih meningkat kesadarannya, misalnya lebih sering kontrol, lebih memperhatikan pola makannya, dan lain-lain. Lalu intervensi dipetakan menurut faktor-faktor penyebab masalah gizi. Jadi nanti kita belajar um, faktor ekologi sebuah masalah gizi itu ya, kan sudah belajar kemarin tentang faktor ekologi. Jadi intervensi itu tidak semuanya bisa kita lakukan pada semua faktor yang bermasalah. Nanti kita akan lihat faktor-faktornya dan mana yang mungkin untuk diintervensi berdasarkan prioritas. Nah, kita masuk ke identifikasi masalah gizi. Jadi, masalah gizi itu bisa diidentifikasi atau bisa ditentukan berdasarkan data hasil riset dan survei dan cut-off point kategorisasi masalah. Jadi, misalnya target yang kita atau batas maksimal bayi yang tidak ditimbang misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa cut off point kategorisasi masalah. Jadi kalau di bawah ini masuk masalah, di atas ini tidak misalnya, atau sebaliknya, di bawah ini bukan masalah, di atas ini menjadi masalah. Lalu ada juga target rencana strategis nasional atau daerah. Jadi misalnya itu di atas masih belum mencapai target, maka itu menjadi masalah misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di gambar sebelah, ini kita bisa lihat bahwa ini adalah angka hasil riset dan survei gitu yang disebut dengan risk cashless seperti itu. Nah, ini masalah itu adalah gap antara data yang didapatkan dengan target yang diharapkan seperti itu. Jadi ada gap antara kondisi ideal atau target dan juga data yang didapatkan, yaitu kondisi realnya. Nah, ini bisa dilihat hasil Riskesdas itu gizi buruk dan gizi kurang itu masih 17,7%, sedangkan targetnya adalah RPJMN itu 17%. Jadi masih ada yang perlu dikurangi seperti itu ya. Bisa dilihat di tahun 2018 gizi buruknya 3,9, gizi kurangnya 13,8 seperti itu. Sehingga di situ masih ada masalah karena ternyata hasil real dan targetnya itu belum sesuai. Nah, ini beberapa sumber data yang bisa dijadikan rujukan data masalah gizi. Jadi biasanya kita pakai Riskesdas yang mana dilakukan setiap 5 tahun. Jadi Riskesdas terakhir itu 2018 seperti itu, dan seharusnya nanti akan dilaksanakan lagi tahun 2023. Lalu ada yang disebut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI setiap 5 tahun juga. Lalu ada Studi Status Gizi Indonesia SGGI di mana dia berkala per tahun. Lalu Profil Kesehatan Indonesia atau nanti bisa diturunkan ke provinsi. Jadi Profil Kesehatan DIY gitu ada. Lalu per kabupaten juga ada. Misalnya Profil Kesehatan Bantul atau Kota Yogyakarta. Misalnya itu juga ada. Nah, ini per tahun gitu. Jadi setiap tahun akan ada update gitu. Yang mana data-datanya juga nanti diambil dari ketiga hasil survei di atasnya atau dari laporan Dinkes seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat target-target yang yang diharapkan tercapai di masing-masing tahunnya. Jadi ini bisa lihat bahwa indikatornya misalnya angka kematian ibu itu harapannya itu di tahun 2024 itu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan lain-lain. Nah, ini bisa kita sebut sebagai masalah kalau target ini misalnya tidak tercapai atau memang seharusnya tidak ada ibu yang meninggal misalnya seperti itu. Walaupun itu sangat sulit ya dan tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi ini yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi meskipun hasil survei menunjukkan tren yang positif, misalnya penurunan angka masalah gizi, namun tetap dapat menjadi latar belakang intervensi. Karena beberapa indikator merupakan hak setiap manusia, misalnya hak hidup. Ya, seperti yang saya ceritakan bahwa ya seharusnya itu tidak ada ibu yang harus meninggal ketika melahirkan, karena setiap ibu itu pengennya lahir ya sehat, melahirkan tuh ya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat seperti itu. Jadi walaupun angka kematiannya targetnya tercapai, tapi tetap harus diusahakan untuk bisa dikurangi seperti itu.
Lalu hak mendapatkan gizi terbaik, misalnya menyusui. Jadi walaupun menyusui itu sudah 80% ya tetap kita harus optimalkan gitu karena setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan gizi yang terbaik. Lalu anemia misalnya. Nah, target itu jarang sekali atau tidak dapat dibuat 0 atau 100%. Jadi misalnya cakupan posyandu 100% misalnya. Nah, itu agak over confident, terlalu percaya diri dan kadang bisa juga kita bilang sebagai mission impossible atau misi yang tidak mungkin tercapai seperti itu. Misalnya seperti kita bilang saya ingin angka stunting itu 0. Nah, itu salah satu target yang bisa dibilang mission impossible atau sangat susah untuk tercapai. Walaupun itu bisa tapi kemungkinannya sangat kecil dan effortnya butuh effort yang sangat besar. Nah, ini lanjutnya adalah latar belakang intervensi. Yang pertama itu kita harus menjelaskan tentang definisi dan urgensi. Jadi menjelaskan pengertian dan mengapa masalah tersebut penting. Jadi misalnya kita menjelaskan masalah tentang ASI eksklusif ya. Kita jelaskan dulu kenapa ASI eksklusif itu penting seperti itu. Lalu apa itu ASI eksklusif? Nah, setelah itu baru kita bandingkan dengan data masalah global dan nasional. Jadi yang pertama, angka di tingkat global atau nasional itu berapa sih? Lalu targetnya berapa sih? Sehingga kita bisa menemukan ada gap atau tidak, misalnya seperti itu. Dan nanti kita turunkan ke lokal, regional atau daerah. Jadi misalnya kita mau melakukan intervensi tingkatnya adalah kabupaten. Nah, kita turunkan data itu sampai tingkat kabupaten jika memungkinkan. Atau kalau nggak bisa ya tingkat provinsi misalnya. Seperti itu. Setelah itu kita perlu menentukan tujuan intervensi. Jadi jelaskan tujuan intervensi dan mengapa hal itu penting. Jadi misalnya kita membuat program pendidikan gizi dalam bentuk ceramah. Kenapa itu penting gitu? Karena misalnya peningkatan pengetahuan tentang bahaya merokok itu penting untuk menurunkan jumlah perokok aktif di kabupaten mana misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor determinan masalah gizi. Jadi, kita mengingat kembali bahwa kita sudah belajar tentang faktor ekologi, yaitu kaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dia menjelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan di sekitar individu itu menyebabkan masalah kesehatan. Nah, kaitan antar faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa model yang juga beberapa kita sudah pelajari ya. Ada segitiga epidemiologi, ada jaring-jaring sebab akibat, model roda, dan model tulang ikan. Sehingga kita tahu, oh apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit itu terjadi seperti itu. Nah, ini misalnya, ini adalah determinan masalah gizi yang sangat umum dan sudah kita pelajari berkali-kali. Jadi masalah gizi itu ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab utama, dan akar masalah. Jadi, kita mengingat kembali kenapa sih dia disebut penyebab langsung, karena kejadian di faktor langsungnya ini bisa secara langsung mempengaruhi status gizi. Misalnya dengan dia konsumsi zat gizinya kurang, otomatis berat badannya turun. Penyakit infeksi, misalnya anak itu demam 3 hari atau 4 hari, otomatis berat badannya turun seperti itu. Nah, ada juga yang disebut penyebab tidak langsung, artinya dia mempengaruhi tapi tidak secara langsung. Misalnya, apakah ketika pangan di rumah tangga itu kurang, maka otomatis konsumsi zat gizinya menjadi buruk misalnya. Kan belum tentu seperti itu, karena ada banyak faktor. Sebaliknya, misalnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu sangat banyak misalnya. Apakah lalu dia konsumsi zat gizinya baik? Juga belum tentu gitu, karena itu tergantung bagaimana ibu itu mengolah makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi. Misalnya ada ibu tuh yang makanannya banyak, tapi dia tidak tahu cara memberikan makan yang benar. Nah, otomatis konsumsi zat gizinya juga akan rendah seperti itu. Oke, nah ini kita ingat kembali juga tentang gambaran rantai masalah gizi dalam siklus hidup manusia. Jadi, kita bisa lihat masalahnya itu ada di mana sih sebenarnya yang mau kita intervensi. Misalnya, oh untuk memutus rantai masalah gizi saya akan fokus ke ibu hamil atau ke remaja atau ke balita misalnya. Nah, intervensi gizi
ditujukan untuk memutus mata rantai masalah gizi yang ada di samping. Jadi kita bisa memilih tahap mana yang mau kita ambil seperti itu. Selain kita juga bisa tadi setelah kita memfokuskan, oh kita mau ambil tentang balita misalnya, nah kita breakdown lagi tentang faktor-faktor ekologinya. Kira-kira kenapa sih balita tuh bisa KEP? Nah, mana yang akan kita intervensi dari faktor-faktor yang kita ketahui seperti itu. Oke, nah ini contoh yang lain tentang determinan angka kematian ibu. Jadi ternyata angka kematian ibu itu bisa digambarkan dengan model roda gitu ya, atau model lingkaran. Nah ini bisa kita lihat bahwa di tingkat individual itu mungkin ibunya itu punya kondisi kronis, ada penyakit bawaan misalnya, atau penyebab dan waktu kematian ibu misalnya. Jadi misalnya penyebabnya apa sih gitu. Lalu ada juga yang lebih luas yaitu interpersonal seperti itu. Apakah ada diskriminasi diskriminasi ras misalnya kalau suku ini dilayani, suku ini enggak misalnya kayak gitu. Lalu tingkat komunitas yang lebih luas, lalu tingkat sosial gitu ya yang luas, lebih luas lagi seperti itu. Misalnya ada enggak sih apa namanya jaminan untuk ibu hamil, layanan untuk ibu hamil dan ibu melahirkan yang memadai misalnya untuk membeli obat-obatan misalnya seperti itu. Lalu ini untuk penyakit tidak menular, ini bisa dilihat bahwa intinya adalah apa namanya di level personal itu bisa dilihat bahwa dia konsumsi lemak dan gulanya tinggi, lalu konsumsi buah-buahan dan sayur rendah, lalu tidak suka bergerak, physical inactivity, lalu tobacco use, jadi dia juga merokok seperti itu. Lalu di tingkat interpersonal kita bisa lihat bahwa banyak faktor juga gitu. Jadi misalnya misalnya anak itu tidak suka makan sayur dan itu dibiarkan. Jadi permissiveness tuh kayak dia dibiarkan gitu. Lalu di tingkat komunitas dan organisasi itu juga misalnya karena buah dan sayur itu harganya tinggi. Jadi faktor-faktor ini bisa kita lihat mempengaruhi perilaku kesehatan yang menyebabkan penyakit tidak menular seperti itu. Nah, kita masuk ke metode pemecahan masalah gizi. Yang pertama kita bisa tahu atau kita bisa pelajari bahwa jenis intervensi itu ada banyak gitu ya. Nah, contohnya adalah untuk intervensi stunting itu kita bisa bagi menjadi 4. Jadi intervensi spesifik itu yang dia lebih mengarah ke sektor kesehatan. Jadi dia itu merujuk ke penyebab langsungnya seperti itu. Lalu kalau intervensi sensitif itu dia yang mengitari seseorang, jadi lebih ke faktor lingkungan gitu ya yang tidak langsung seperti itu. Misalnya dia perbaikan PHBS seperti itu, lalu sarana-sarana kesehatan diperbaiki misalnya seperti itu. Jadi yang tidak langsung. Lalu ada intervensi pendukung, contohnya adalah penguatan posyandu, surveillance gizi. Lalu terintegrasi itu contohnya adalah penanganan stunting terintegrasi. Jadi ada lokus-lokus yang mana penanganannya itu dikoordinasikan dari pusat ke daerah gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kita bisa lihat sebelumnya kita bisa lihat di gambar sebelahnya tentang pendekatan multisektor dalam perbaikan gizi. Jadi kita bisa lihat dari berbagai faktor gitu ya. Nah, ini misalnya untuk program gizi sensitif di sini kita bisa lihat kalau kita mau mengambil program gizi yang sensitif. Nah, di sini selain bidang kesehatan kita bisa mau ambil apa nih? Kita mau memberikan intervensi di mana? Apakah di sumber daya pengasuhan dan pemberian makan atau penggunaan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Lalu kalau kita mau ke spesifik yang bidangnya kesehatan, misalnya kita mau tentang pemberian ASI, makanan beragam, gizi seimbang, lalu stimulasi tumbuh kembang, lalu penyakit infeksi misalnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pendekatan multisektor dalam perbaikan gizi itu ada banyak gitu ya. Jadi
kita bisa masuk dari pintu mana saja gitu yang bisa kita lakukan pendekatan seperti itu. Misalnya kita mau masuk ke gizi sensitif, program gizi sensitif, atau masuk ke program gizi spesifik seperti itu. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika melakukan intervensi adalah tentukan masalah gizi yang ada pada kelompok tersebut berdasarkan hasil analisis data. Jadi harus berdasarkan data, tidak boleh hanya berdasarkan apa ya, maksudnya kita asal menyebutkan gitu. Oh, saya mau ngambil tentang anemia gizi remaja di daerah X, padahal di daerah itu anemia gizi remajanya rendah misalnya seperti itu. Sehingga uh, harus ada data yang mendukung. Nah, kita tentukan dulu kelompoknya. Jadi tadi ada gizi dalam daur kehidupan kan, kita tentukan dulu mau kelompok apa seperti itu. Nah, kelompok itu kita breakdown, kira-kira masalah gizinya ada apa saja seperti itu. Dan tentukan prioritas masalah yang akan diintervensi. Jadi dari berbagai masalah yang ada di sana, kita harus tentukan prioritasnya. Oh, saya mau ambil yang tentang dari gizi balita, saya mau ambil tentang ASI eksklusif gitu. Saya nggak akan bahas tentang PMBA misalnya. Nah, itu adalah prioritas berdasarkan apa namanya prioritas masalah yang akan diintervensi. Nah, itu bisa dilakukan dengan yang kemarin kita pelajari tentang dengan ranking misalnya, sistem ranking misalnya. Nah, menentukan apa skop masalah itu juga kita sudah pelajari di mata kuliah PSG gitu ya tentang mata kuliah komunikasi kesehatan tentang menyusun media komunikasi. Jadi dari skop besar kita persempit apa sih topik yang mau kita ambil, lalu tentukan kedalaman, lalu tentukan luasannya seperti itu sehingga memang intervensi yang kita rencanakan itu tepat sasaran seperti itu. Lalu analisis faktor penyebabnya. Jadi dari masalah tersebut apa sih yang menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi gitu. Lalu tentukan faktor spesifik yang akan diintervensi. Jadi dari berbagai penyebabnya kita bisa ambil salah satu atau beberapa sesuai kemampuan kita. Lalu itu yang akan diintervensi. Lalu susun program metode intervensi gizi yang akan dilakukan. Nah, ini bisa dengan misalnya dengan penyuluhan, kemarin kan kita sudah belajar juga tentang itu, kita mau bikin program seperti apa, seperti itu. Apakah dengan program yang sifatnya itu mengajak orang berpartisipasi, misalnya dengan membuat kantin sehat, atau bagaimana, atau kita hanya ingin ceramah saja, misalnya kita datang memberikan penyuluhan, misalnya seperti itu. Nah, itu harus ditentukan. Lalu tentukan media komunikasinya, kita mau menggunakan media komunikasi apa? Apakah leaflet, apakah infografis, apakah kita ingin membuat poster atau film pendek. Nah, itu kita harus tentukan. Lalu setelah itu tentukan juga metode evaluasinya. Jadi setelah kita memberikan pendidikan gizi itu kita mau evaluasi dengan apa? Apakah dengan kualitatif, misalnya kita wawancara, atau dengan kuantitatif, misalnya dengan pre dan post tes. Nah, ini teman-teman sudah belajar ya. Oke, untuk materinya itu saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan tugas, penjelasan tentang tugas untuk aplikasi teori-teori tentang pendidikan gizi dan konseling seperti itu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.